Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Masih tentang statistika. Sebelumnya kita mempelajari tentang teknik penyajian data dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel distribusi frekuensi terbagi dua. Yang pertama untuk data tunggal dan yang kedua adalah untuk data berkelompok. Kita bahas dulu untuk data tunggal. Di sini misalkan diketahui nilai ulangan matematika 20 siswa kelas 12. Kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Distribusi itu persebaran. Nah, dari data ini untuk membuat tabel distribusi frekuensi, pertama kita cari dulu nilai terendah, datum terendah. Jadi masing-masing ini kita namakan sebagai datum, seperti pembahasannya kemarin. Kumpulan dari datum kita namakan sebagai data. Dari data ini nilai terendah adalah 4. Kemudian nilai tertinggi di sini adalah 9. Nah, dari sini kita buat tabel dengan nilai terendah adalah 4 dan nilai tertinggi adalah 9. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita cari frekuensinya. Artinya yang nilainya 4 ada berapa siswa? Kita hitung sama-sama. Yang nilainya 4 ada 1, 2. Jadi di sini yang nilainya 4 ada 2. Kemudian yang nilainya 5. 1, 2, 3, 4. Jadi yang nilainya 5 ada 4. Yang nilainya 6. 1, 2, 3. Nilainya 6 ada 3. Nilainya 7. 1, 2, 3. Juga ada 3 yang nilainya 7. Nilainya 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya 8 ada 5. Dan terakhir yang nilainya 9 ada 1, 2, 3. Ada 3. Dengan tabel distribusi frekuensi ini akan lebih mudah kita membacanya. Ini tadi penyajian untuk tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Sekarang kita masuk ke tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Misalkan di sini ada nilai ulangan matematika 40 siswa. Dari data ini misalkan kita diminta untuk mencari ada berapa siswa yang nilainya 70 sampai 77. Maka untuk mencari jumlahnya berarti kita membutuhkan ketelitian menghitung satu-satu. Ini masih 40 siswa, bagaimana kalau 100 siswa? Maka kita butuh ketelitian. Nah, akan lebih mudah kalau data ini kita buat dalam bentuk tabel. Ini yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Data berkelompok artinya kita kelompokkan data-datanya. Kenapa harus dikelompokkan? Karena kalau kita mencari misalkan di sini data terendah di sini. Kalau kita lihat data terendahnya adalah 65. Data tertinggi adalah 80. Ya, data tertinggi adalah 80. Maka kalau kita menyatakan sebagai data tunggal yang tadi akan butuh rantang yang banyak karena di sini dari 65 sampai 80. Maka akan lebih mudah kalau kita nyatakan dalam data berkelompok. Dengan data tabel distribusi ini kita akan lebih mudah membacanya dan juga akan lebih mudah untuk melakukan analisis. Sebelum kita mempelajari cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok, ada baiknya kita mengenal beberapa istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Data yang pertama adalah kelas. Istilah yang pertama adalah kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah kelompok nilai yang ditulis dalam interval. Nah, ini adalah kelasnya. Ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas kelima misalkan. Kelas kelima berarti di sini 77 sampai 79. Kemudian ada yang disebut sebagai batas kelas. Batas kelas merupakan nilai ujung-ujung dari kelas. Berarti dia pasti punya batas bawah dan batas atas. Batas bawah berarti ujung bawahnya, sedangkan batas atas adalah ujung atasnya. Misalkan kelas ketiga, berarti batas bawahnya adalah 71, batas atasnya adalah 79.
73. Selanjutnya adalah tepi kelas. Tepi kelas di sini ada dua, ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dirumuskan sebagai batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Misalkan di sini kita mau mencari tepi bawahnya, berarti kita tinggal mengurangi untuk batas bawah dikurangi dengan 0,5, berarti 64,5, 67,5, 70,5, 73,5, 76,5 dan 79,5. Sedangkan tepi atasnya tinggal batas atas kita tambah 0,5, berarti 67,5, 70,5, 73,5, 76,5, 79,5 dan kelas ke-6 82,5. Ini yang disebut sebagai tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya ada yang disebut sebagai panjang kelas atau ada juga yang menyebut sebagai interval. Dirumuskan sebagai tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. 67,5 dikurangi dengan 64,5, berarti kita dapatkan di sini panjang kelasnya adalah 3, atau bisa juga dirumuskan dengan batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. 67 kurangi 65, 2 ditambah 1 berarti 60, berarti 3. 2 tambah 1 3. Atau cara yang paling mudah kita uraikan satu-satu. 65, 66, 67 ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 cara, terserah. Ini yang disebut sebagai panjang kelas. Tiap kelas punya panjang yang sama. Dan selanjutnya adalah titik tengah kelas. Dirumuskan sebagai setengah dari batas bawah tambah batas atas. XI misalkan di kelas pertama di sini batas bawahnya 65 tambah 67 batas atas, berarti setengah 65 ditambah 67, 132 dikali setengah berarti 66. Atau kita tinggal lihat di sini titik tengahnya berapa, 65, 66, 67, titik tengahnya adalah 66. Berarti berikutnya di sini titik tengahnya adalah 69, 72, 75, 78 dan terakhir 81. Masing-masing punya jarak yang sama, 3. Ini beberapa istilah yang harus kita kenal sebelum kita mempelajari cara menyatakan dalam distribusi frekuensi. Nah, adapun cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jangkauan berarti kita cari dari nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Dirumuskan sebagai K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Jadi banyak kelas di sini dirumuskan sebagai K. N di sini menyatakan banyaknya data. Kemudian menentukan panjang kelas atau interval. Dirumuskan sebagai jangkauan dibagi dengan kelas. Nah, kita coba dalam contoh di sini ada nilai ulangan 40 siswa. Nah, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Kita cari nilai terendahnya. Di sini nilai terendahnya adalah 51, sedangkan nilai tertinggi adalah 79. Maka jangkauannya berarti 79 dikurangi dengan 51. Maka kita peroleh 28. Untuk banyaknya kelas, karena jumlah siswanya adalah 40, berarti N-nya adalah 40. 1 ditambah 3,3 kali log 40. Log 40 di sini adalah 1,6. Kalau kita kalikan 3,3, kita dapatkan 5,28 ditambah 1 sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Kemudian panjang kelas berarti 28, jangkauannya dibagi dengan kelasnya 6. Berarti 28 dibagi 6, kita dapatkan 4,6. Dari sini kita bulatkan menjadi 5.
Jadi nanti kita punya 6 kelas dengan masing-masing kelas punya panjang 5. Kita buat tabelnya di sini. Nah, kita lihat tadi data terendah, nilai terendah adalah 51. Panjang kelasnya adalah 5. Berarti bukan 51 ditambah 5, tapi kita jabarkan 51, 52, 53, 54, 55, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 51 sampai 55. Ini yang disebut sebagai kelas pertama. Berarti berikutnya punya panjang kelas yang sama, 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, dan terakhir 76 sampai 80. Kemudian untuk mencari frekuensi akan lebih mudah kalau kita buat dulu turusnya. Turus ini kalau kita kenal banyak dipakai dalam pemungutan suara. Kita mulai 79. Nanti di sini 60, 62, 56, 68, 72, 64, 58, 52, 59. Ya harus teliti ya. 52, 62, 70, 72, 74, 70, 57, 62, 61, 63, 68, 73, 78, 64, 53, 67, 62, 53, 53 di sini, 72, 74, 71, 51, 60, 68, 67, 70, 55, 52, 77. Di sini ya. 77 di sini berarti 63. Oke, kalau kita hitung di sini ada 7. Kemudian di sini ada 6, ini ada 9, ini ada 8, di sini ada 7, dan di sini ada 3. Kalau kita jumlahkan, jumlahnya harus sesuai dengan yang ada di sini. Harus 7, harus 40. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9, 22. 22 tambah 8, 30. Tambah 7, 37 tambah 3, 40. Sudah sesuai. Ini tadi cara penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.